Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kalau kita mau mengenal Allah, kita harus membaca. Dengan membaca kita jadi tahu kan, aturan sebagai muslimah tuh bagaimana sih cara berpakaiannya, bagaimana cara bertutur kata. Kalau mengikuti itu saya jadi takut. Dulu ketika tahun-tahun 90-an atau awal-awal 2000 itu masih banyak orang membaca di kereta gitu, di pesawat. Sekarang kok langka gitu loh. Di desa itu akses pada buku itu sedikit gitu ya. Terus ketika saya sediakan, ibu-ibu ada yang baca anak-anak dan remaja. Aku sedih. Saya rasa kalau saya tidak pernah membaca dan saya tidak menulis, mungkin saya tidak punya pikiran seperti itu. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam podcast Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Didi Cahya, yang kita kali ini akan mengangkat satu tema. Ada kaitannya nggak sih antara muslimah membaca dan menulis? Nah ini dia, sesuatu yang tampaknya muslimah aja, baca-baca aja, nulis-nulis aja, ada kaitannya nggak? Apalagi kalau kita sering ngomong, perempuan itu tidak bercerita, tapi tiba-tiba shopping. Perempuan tidak bercerita, tapi tiba-tiba makan nasi sebakul gitu ya. Kali ini yang bahkan ngobrol bareng ya, Tribuners, adalah perempuan ini tidak bercerita, tapi tiba-tiba nulis. Hati-hati kalau mau curhat sama orang ini, bisa jadi tulisan. Siapakah gerangan dia? Dia adalah Wina Bojonegoro. Assalamualaikum Mbak Wina Bojonegoro. Waalaikumsalam Mbak Didi. Tapi bener kan? Apa tuh? Tidak pernah bercerita. Jenengan tuh nggak pernah cerita, nggak pernah curhat. Tiba-tiba nulis. Ya kayaknya begitu ya. Bukannya yang kalau ada masalah shopping atau masak atau makan nasi sebakul. Tapi shopping soalnya gak ada duitnya Mbak. Tapi benar loh. Ya perempuan itu kan sering memendam gitu ya, ada masalah dipendam atau apa gitu, tiba-tiba shopping, tiba-tiba Mbak Wina ini tiba-tiba menulis. Nah ini sesuai dengan tema kita kali ini ya, apa ya, muslimah membaca, menulis. Ini ada kaitannya nggak sih 3 hal ini buat Mbak Wina? Gini Mbak Didi dan Tribuners, sebagaimana kita tahu bahwa membaca itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Al-Quran loh ya. Iqra di surat apa ya? Al-Alaq ya kalau nggak salah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Betul nggak sih? Udah kayak nggak bisa kayak ustadzah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ya toh? Al-Alaq kalau nggak salah itu Al-Alaq 1 ayat 1. Nah, di situ bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kalau kita mau mengenal Allah, kita harus membaca. Ya membaca Al-Quran, ya membaca hadis, ya membaca alam semesta. Membaca situasi sosial dan politik ya. Semua itu kita harus baca. Karena dengan membaca itu manfaatnya banyak sekali. 1, membaca itu menambah kadar keimanan. Betul nggak sih? Kalau kita ingin keimanan kita semakin tebal, itu kan kita harus membaca, minimal membaca Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kitab-kitab yang lainnya, Riyadhus Shalihin atau apa, ya itu bagus ya. Tapi yang pertama Al-Quran hadis dulu. Oke, kita kalau membaca, mengajinya itu sudah lancar ya, mari kita baca terjemahannya, tafsirnya, karena kan itu bukan bahasa ibu kita ya, jadi kita harus membaca terjemahannya. Dengan membaca kita jadi tahu kan, aturan sebagai muslimah tuh bagaimana sih cara berpakaiannya, bagaimana
cara bertutur kata. Kalau mengikuti itu saya jadi takut. Lah, itu kan membaca, kaitannya dengan menulis. Ya, membaca dan menulis itu satu paket loh Mbak Didi ya. Membaca itu adalah jalan untuk mencerdaskan diri, ya kan, menambah wawasan, meningkatkan kemandirian gitu ya. Nah, membaca itu kan ibaratnya kita ini teko ya, kita mengisi teko dengan membaca. Nah, menulis itu adalah mengalirkannya, gitu ya. Mengalirkan. Kalau kita membaca terus nggak menulis tumpah-tumpah ya kan. Jadi ya marilah kita alirkan dulu dengan cara yang benar, yaitu dengan menulis. Muslimah harus menulis, kenapa? Karena menulis itu membuat kita menjadi berdaya. Berdaya karena kita mampu berpikir, terstruktur gitu ya. Dan menulis itu kan juga risetnya bisa melalui membaca, bergaul gitu ya, melihat gitu. Nah, kemudian dengan menulis juga kita itu bisa jadi sumber penghasilan, ya kan? Di era sekarang ini loh, orang tuh bisa ada yang kerjanya cuman bikin status, caption, bikin caption, mengupload gambar. Jadi mengelola sosial media itu juga salah satu keahlian menulis. Kemudian belum lagi menulis artikel yang bisa mengandung cuan gitu ya. Ada bisa jadi ghostwriter gitu. Dan dengan menulis itu kita mendokumentasikan pikiran kita ya. Betul. Kalau kita ngomong kayak gini kan cuman saya dan Mbak Wina yang ngobrol. Tapi dengan menulis siapapun, kapanpun, itu bisa merecall apa yang ada dalam pikiran kita ya. Ingat ya Al-Ghazali, jika kamu bukan anak raja dan kamu bukan anaknya ulama, maka menulislah. Gitu kan, karena menulis itu adalah kerja untuk keabadian. Tubuh kita boleh binasa, tapi tulisan pikiran kita ada dalam tulisan-tulisan itu. Sekali. Jadi ini terkait ya, muslimah membaca, menulis. Ya, tadi udah dijabarkan juga kenapa sih kita harus membaca. Kali ini sedang baca apa Mbak Wina? Saya dalam bulan Ramadan ini lucu ya, harusnya kan khatam Al-Qur'an gitu ya. Aku Al-Qur'annya malah urung khatam gitu ya, belum khatam, tapi ada 8 buku yang saya tumpuk, ini harus selesai selama sebulan ini, selama bulan Maret. Ternyata saya baru menyelesaikan 2 dan 3 dan 4-nya ini sedang saya baca nih. Ini karya teman saya Kak Sasti Gotama. Dan ini novel ya. Dan ini karya Mbak Halis Mardiasih. Ini perlu kita sebagai muslimah kita harus membaca ini. Nanti saya buatkan ulasannya. Yang kemarin di sebelah sudah ditayangkan, saya membuat ulasan novel karya teman juga. Nah, ini juga saya sedang membuat ulasannya yang novel ini. Kenapa kok harus membuat ulasan? Karena kalau kita membaca tidak dibuat ulasan, itu gampang menguap. Nah, kalau kita mengetik ulasannya, reviewnya itu mau tak mau kita membacanya itu lebih berhati-hati, lebih detail dan dicoret-coret gitu loh bukunya itu, dicoret-coret, dilingkari, di stabilo atau apa supaya lebih meresap gitu. Jadi kalau ada ilmu yang bisa kita serap dari buku ini itu melekat. Gitu Mbak Didi. Keren ya. Cuman begini. Banyak orang melihat gitu ya, keren-kerenan kita penampilan gitu ya, kalau perempuan itu kan cakep, pakai make up kayak apa. Belum pernah, ingat gak tren yang cowok-cowok ganteng, seksi, baca buku di transportasi umum, kan kita waktu itu di platform medsos kita kan pada share-share foto, gila ya, cowok keren, dia baca kayak gitu, seksi gitu ya. Tapi perempuan kok gak segitunya ya kayaknya. Perempuan berpose, duduk, baca gitu, ya kebanyakan kalau nggak dandan nyekel sotil, masak. Kenapa ya? Sekarang agak langka sih fenomena perempuan, nggak perempuan lah, orang membaca di public transport gitu ya, di dimanapun. Saya kemarin waktu pergi ke Makassar bulan lalu Februari, kebetulan saya yaitu sedang membaca buku toko buku abadi itu. Dilalah saya mau mengaudit sebuah perusahaan namanya Cici. Lah kok saya baca bukunya itu pas tokohnya namanya Cici. Itu saya baca terus di pesawat sampai orang-orang pada tidur ininya mati, saya nyalakan, saya baca gitu.
Terus waktu di bandara menunggu juga saya baca gitu. Tapi saya kok merasa seperti alien ya. Saya sendiri yang melakukannya, orang-orang nggak ada, orang-orang sibuk dengan gawainya. Itu saya sedih karena dulu ketika tahun-tahun 90-an atau awal-awal 2000 itu masih banyak orang Betul. membaca di kereta gitu, di pesawat. Sekarang kok langka gitu loh. Saya kemarin saya perhatikan saya sendiri. Ayolah para perempuan, gunakan waktu Anda untuk membaca karena membaca itu mendewasakan, menambah pengetahuan, membuat kita cerdas. Coba Mbak Didi ya, misalnya gini, kita wanita karir misalnya atau sosialita gitu ya. Terus sekarang lagi marak istilah FOMO gitu ya. Terus nggak ngerti FOMO itu apa? Loh kan gimana toh? Betul. Ya itu Betul. kan Betul. setidaknya kita harus membaca. Kemudian ada apa sih sekarang, ada peristiwa apa di Jakarta? Ada buku apa yang sedang ramai diperbincangkan? Ada situasi apa di luar sana? Itu semua membaca Mbak Didi, walaupun membaca kadang membaca status, tapi membaca berita. Sekarang semuanya berita online digawe ya. Tapi di luar itu juga tetap harus membaca buku, karena di buku itu banyak insight-insight yang mungkin tidak beredar di gawe ya. Ada buku yang kayak gini nih ya misalnya, ini ada peristiwa 98 di dalam novel ini. Memang ini fantasi ya, artinya ini rekayasa si penulisnya. Tetapi dengan membaca novel ini kita bisa tahu gambaran situasi waktu itu, kelindan peristiwa, perjuangan batin tokohnya, trauma-trauma yang dihadapinya. Kita belajar kehidupan dari sebuah novel. Gitu Mbak Didi. Itu kenapa membaca itu perlu ya? Perlu sekali, karena kita juga bisa menampilkan empati ya, menerbitkan empati atau bahkan simpati dengan membaca. Psikologi itu ada semua di dalam novel loh Mbak Didi. Di dalam novel itu ilmu psikologi di dalamnya. Kalau dengar omongan obrolan kita selama ini, kayaknya membaca aja nggak cukup, harus nulis juga gitu loh. Ya, Kenapa nggak tahu ya, kita di komunitas itu akhirnya menjadi kita juga harus menulis gitu. Kenapa harus? Selain kita mendokumentasikan dan belajar untuk menyampaikan pikiran secara terstruktur, apalagi sih sebenarnya keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari menulis selain cuan loh ya? Apalagi itu yang kita bisa dapat? Menulis itu selain membuat kita cerdas gitu ya, cara membuat kita tuh selalu berpikir itu ya menulis. Karena dengan menulis kita riset ya kan, kemudian kita bagaimana cara menuliskannya dengan baik. Kita jadi belajar gaya bahasa, belajar struktur itu tadi tulisan, memilih diksi itu tidak mudah loh Mbak Didi. Memilih diksi atau frasa yang enak gitu ya. Terus kemudian kita jadi banyak teman kan, karena dengan menulis itu kita bisa berdakwah Mbak Didi. Kita bisa berdakwah, bisa menulis motivasi, kita bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Saya melihat banyak penulis wanita itu menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan bisa memilih jalan hidup. Istilah yang tepat apa ya? Bisa membuat keputusan gitulah. Dengan menulis itu dia jadi berdaya. Bisa menilai, bisa memilah gitu ya. Itu penting sekali ya. Menulis itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup. Apakah yang Mbak Wina rasakan saat ini, apa dampaknya terhadap lingkungan dari membaca dan menulis, lingkungan sekitar Mbak Wina? Apa dampak yang dirasakan? Seringkali ketika saya membaca dan menulis itu, akhirnya timbul gini loh Mbak Didi. Hidupku sudah berarti belum? Sampai ke situ ya? Iya. Makanya saya ketika pindah ke desa itu saya lalu ini ya, karena saya jadi membaca lingkungan kan Mbak Didi. Membaca lingkungan, oh ternyata ibu-ibu di desa itu tidak paham parenting. Nah gitu kan. Jadi dengan membaca itu orang kan jadi belajar
ada yang belajar parenting, belajar motivasi, belajar agama, macam-macam ilmu semuanya di buku. Nah, maaf, aku agak sedih ketika di desa itu akses pada buku itu sedikit, gitu ya. Terus ketika saya sediakan, ibu-ibu nggak ada yang baca anak-anak dan remaja. Aku sedih. Makanya itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu dalam beberapa kegiatan di Omah Padma, dan juga saya merangkul mereka untuk arisan 20.000 Mbak tiap Sabtu malam. Nah, di dalam arisan itu ya saya selipkan hal-hal yang perlu, kadang-kadang pendidikan anak-anak gitu ya. Misalnya gini, pas kumpul gitu, ibu-ibu besok anak-anak les, karena arisannya Sabtu gitu ya, anak lesnya Minggu, kelas Minggu di Omah Padma. Ibu-ibu besok anak-anak les, jangan lupa kalau pulang dari sini bukunya diperiksa, ada PR tidak. Saya tanya loh ke mereka, anak-anak kalau pulang, ibu-ibu pernah nanya nggak ada PR? Enggak pernah, Bu. Tuh. Jadi itu saya selalu mengingatkan ibu-ibu untuk membuka bukunya anak-anak, bantu anak-anak belajar. Setidaknya tanyalah tadi belajar apa, ada PR atau tidak. Yang kedua soal gizi, Mbak Didi. Saya sering ibu-ibu saya tanya, Bu, anak-anaknya udah makan telur hari ini, karena telur yang paling mudah kan, protein yang paling mudah. Anaknya udah makan telur hari ini, nggak mau Bu, cobalah Bu, mau dibikin scramble, mau di apa yang mereka sukai, 1 butir telur sehari minimal. Itu anaknya juga saya ingatkan, anak-anak jangan lupa minta makan telur sama ibu-ibu sehari minimal 1. Itu mereka saling cross check akhirnya kan. Bu, aku belum makan telur, kata Bu Ina suruh makan telur. Nah, dengan membaca lingkungan itu saya jadi tahu bahwa ada anak stunting di sekitar saya. Ada ibu-ibu yang mungkin kurang paham bagaimana parenting ya. Pokoknya punya anak, dikasih makan, disekolahkan, udah. Ada bapak-bapak yang nggak mau menemani anaknya kalau di pas pentas, itu bapaknya nggak mau datang, cuma ibunya. Itu ya saya pelan-pelan ini. Itu kan anaknya berdua, Pak. Ya datang berdua lah Pak, itu rapotan gitu, anak-anak pentas. Jadi dengan membaca lingkungan saya, akhirnya saya berpikir mungkin ini jalan saya untuk apa ya bahasanya Mbak? Kok siar saja berkontribusi. Ya itulah. Berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi memang ada pelan-pelan tapi pasti ada pergerakan ya di desa sekarang tempat Gina tinggal. Itu saya rasa kalau saya tidak pernah membaca dan saya tidak menulis, mungkin saya tidak punya pikiran seperti itu. Karena saya membaca, jadi saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Mengapa Tuhan mengirim saya ke desa? Nah, ya sampai ke sana ya akhirnya. Iya. Mengapa saya dapat tanah murah banget di situ? Bayangkan 3.000 meter persegi hanya 140 juta dibayar 2 kali. Kenapa saya semudah itu mendapatkan tanah murah? Ternyata Tuhan berkehendak. Allah memberikan saya jalan supaya saya hidup di desa. Terus kenapa ketika hidup di desa? Supaya hidup saya sisa usia saya ini ada gunanya gitu ya untuk orang-orang. Jadi dari Iqra itu akhirnya kita bisa membaca apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan. Betul. Dan ya memang itu kenapa muslimah itu juga ada kaitannya membaca dan menulis. Nah, banyak orang sebentar. Itu tadi ya efek sampingnya, lanjutannya adalah bahwa kita sebagai muslimah dengan membaca dan menulis kan jadinya berdaya. Betul. Nah, dengan berdaya kita tahu kita punya kemampuan apa, kita bisa melakukan apa untuk sekitar kita. Nah, akhirnya kita bisa bersedekah di lingkungan kita, sedekah ilmu, sedekah dana kalau ada, sedekah makanan, sedekah buku, apa sajalah. Gitu Mbak Didi. Ya harus membaca lingkungannya dulu. Betul. Kalau kita nggak tahu lingkungannya seperti apa, kita nggak baca, kita juga nggak ngerti mau ngapain. Dan itu butuh waktu tidak sebentar ya. Oke, baik. Nah ini ada yang menarik, tadi kan kita kaitannya membaca dan menulis. Banyak orang di sekitar kita, kalau udah urusan baca, oh iya saya baca ini. Kalau nulis,
aku nggak bisa nulis, ya kan, sering. Padahal nulis status di Facebook, nulis status di mana, selalu mereka, aku nggak bisa nulis. Padahal menulis itu salah satu yang seksi juga, dalam artian, kalau saya dikenalin sama teman, "Oh ini Didi juga penulis loh." Emang ada apa dengan penulis? Sesuatu yang berbeda itu. Kalau misalnya Tribuners ada yang, "Aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa nulis." First step-nya itu apa sih Mbak Wina? Berkumpullah dengan orang-orang yang punya kapabilitas dalam hal itu. Jadi memang perempuan itu sebaiknya berkomunitas, tapi yang positif ya. Jangan hanya berkomunitas tapi arisan gitu ya. Terus hanya dandan-dandan, hanya baju-baju yang trendy, yang sekarang sedang tren apa gitu ya. Ya boleh, perempuan tuh harus cantik ya. Harus cantik wajahnya, cantik perilakunya. Iya, tapi juga inner beauty-nya juga harus diisi ya, otak juga harus diisi. Nah, caranya ya itu belajar pada teman-teman yang punya vibe positif, yang punya kemampuan untuk itu. Salah satunya ya berkumpullah dengan kami-kami ini di komunitas yang ada komunitas berlima yang kami jadi anggota. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan kita awal 2014 yang dari siapa yang tidak merasa tidak bisa menulis, sekarang akhirnya banyak juga ya teman-teman kita yang akhirnya menulis gitu ya. Betul. Ya itu kan awalnya menulis apa saja gitu kan. Jadi memang menulis itu sama dengan mencangkul, sama dengan bersepeda, sama dengan nyetir gitu ya. Semua itu berawal dari tidak bisa. Tapi karena dilatih terus, belajar terus, akhirnya menjadi biasa. Lama-lama lancar. Pertama kan dulu teman-teman nulisnya pokoknya asal nulis sak metune gitu ya. Kemudian ada editor, jangan lupa ya. Ada editor yang membantu kita menulis dengan enak, dibaca itu mengalir seperti air mengalir gitu. Dan dari semua itu yang perlu kita lakukan ya nulis sosek ae. Nulis ya. Kalau nggak nulis ya nggak selesai nggak ini. Gini Mbak Didi, itu salah satu manfaat membaca ya. Membaca itu membuat kita itu jadi kayak gini loh ya. Memasuki hutan belantara, itu kan nggak ngerti jalannya. Nggak ngerti jalan, saya mau ke sana itu lewatnya mana. Kalau kita membaca, kita itu seperti membentuk jalan setapak. Jadi dengan banyaknya jalan setapak yang kita bangun, ketika kita mau menuju suatu tempat, kita tahu harus melalui jalan yang mana. Gitu. Baik. Ini ya, kalau saya sama Mbak Wina ngobrolin tentang membaca, menulis dan lain-lain, bisa sampai besok, bisa berepisode-episode ya. Jadi sekarang langsung saja Mbak Wina, ini apa yang bisa disampaikan kepada Tribuners sebagai closing statement kali ini? Ya, sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Kalau mau kita menjadi perempuan yang berwawasan luas, yang pintar, yang berdaya, itu memang mau tak mau kita harus membaca. Kalau mau mengakses buku tetapi keterbatasan dana, banyak perpustakaan. Bahkan perpustakaan itu bisa loh, Perpusnas itu sewa buku e-book. Nah, e-book. Terus bahkan di Omah Padma ada loh perpustakaan gitu ya. Nah, membaca itu bukan hanya membuat kita memiliki wawasan yang luas, membaca itu juga membuat kita semakin beriman. Iya, betul. Karena kita jadi tahu bagaimana sih menjadi muslimah yang baik itu, perilakunya seperti apa, ucapannya harus bagaimana, berpakaiannya seperti apa. Jadi kita semakin dekat sama yang maha memberi kehidupan. Jadi Tribuners tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai membaca dan menulis. Tidak ada alasan lagi, mulailah dari sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wina Bojonegoro. Dengan demikian kita sudah sampai di penghujung ya. Asik sekali untuk ngobrolin ini, tapi nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lain. Saya Didi Cahya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.